Ya. Apa kabar? Baik. Prof Umi? Baik. Lama kita nggak ketemu ya. Kita sama-sama sekelas waktu di BMKA. Sejak kuliah kita belum pernah ketemu, beda jalan, beda rezeki kan Beda gitu. rezeki. Ternyata Pak Nidom bilang jadi profesor yang lebih pintar dari aku. Oke, gimana kabarnya? Apa yang kita bisa diskusikan ini? Ya, kan sekarang banyak masalah corona ini penting. Mungkin untuk orang awam, apa sih beda virus influenza biasa dengan virus corona? Apakah dua-duanya punya bentuk ada coronanya itu? Gitu. Gimana? Jadi gini, kedua macam virus ini titik sasarannya sama, yaitu saluran pernapasan. Tetapi strukturnya berbeda. Kalau virus influenza itu bersegmen-segmen. Jadi dalam satu virus itu ada 8 segmen. Dan segmen ini bisa bergantian dengan virus-virus influenza yang lain. Jadi oleh karena itu dari aspek mutasi dan perkembangan virus di lapangan lebih mengkhawatirkan virus influenza. Sementara dari virus corona itu strukturnya hanya satu fragmen, terdiri dari beberapa bagian. Yang paling utama adalah yang namanya spike protein, bagian dari luar yang akan menginfeksi host atau inang. Itu bedanya. Jadi artinya bahwa dari struktur itu lebih mengkhawatirkan virus influenza karena dia akan punya pola mutasi yang tidak terprediksi karena dia bisa tukar-menukar dengan virus yang lain, virus influenza yang lain. Kalau corona itu tetap berada di dalam satu kesatuan, tapi dia mutasinya memang bisa bermacam-macam. Jadi itu tapi yang penting bahwa keduanya adalah sasarannya pada saluran pernapasan. Selain itu, virus ini mirip, ada dua macam, yaitu yang low pathogenik, yang sifat keganasannya itu rendah. Itu keduanya berada di titik tempelnya berada di dalam saluran pernapasan atas, mulai hidung sampai tenggorokan, trakea. Nah itu yang low pathogenik. Jadi dia nempel di situ, berkembang di situ. Kemudian kalau sudah dikeluarkan dari sel, orang itu terpancing itu batuk atau bersin, kemudian keluar virus itu, orang itu sembuh. Jadi baik itu influenza maupun corona itu sembuh. Tetapi problemnya adalah orang itu melontarkan virus ke lapangan, ke apa? Yang low pathogenik yang mana tuh yang low pathogenik? Ya, jadi baik corona maupun influenza itu punya dua macam. Punya dua macam. Ya, yang highly pathogenik, keduanya juga punya, di mana titik tempelnya ada di paru-paru, jadi lebih ke dalam. Nah, kalau seseorang terinfeksi oleh virus highly pathogenik yang lebih masuk ke dalam, baik itu corona maupun influenza. Kalau di influenza disebut dengan flu burung itu yang paling banyak masuk ke dalam paru. Kalau corona juga ada yang masuk ke dalam paru. Wuhan ini juga ada dua macam. Nah, problemnya kalau virus ini masuk ke dalam paru, maka dia akan berkembang di dalam paru. Jadi dia beranak pinak di dalam sel-sel paru. Nah, pada waktu virus ini di dalam sel paru itu masuk, maka reaksi sel di dalam paru akan mengeluarkan yang namanya respon imun. Respon imun yang disebut dengan sitokin. Nah, sitokin ada dua macam, yaitu pro-inflammatory dan anti-inflammatory. Karena dia dirangsang untuk memproduksi sitokin, maka kedua-duanya diproduksi, dikeluarkan. Nah, yang pro-inflammatory, jadi yang sitokin yang jahat ini, dia akan menempel pada sel-sel yang sehat. Jadi bukan virusnya yang menempel ke sel yang sehat, tetapi sitokinnya menempel pada sel-sel yang sehat. Karena itu sebetulnya kan antivirus sebetulnya. Sebetulnya antivirus, tapi karena produksi di paru itu karena ada oksigen, jadi berlebihan. Pro-inflamatorinya jadi berlebihan. Nah, sehingga dia keluar dari sel yang dihadapi virus tadi, masuk ke dalam sel yang sehat, masuk ke dalam sehat. Nah, sel-sel yang sehat dihinggapi oleh sitokin yang jahat ini rusak lagi, mengeluarkan sitokin lagi, terus
berentet Jadi terus. kayak autoimun jadinya dia. Kayak autoimun. Ya akhirnya di paru itu banjir namanya sitokin. Jadi badai. Itu yang namanya cytokine storm atau badai sitokin. Badai sitokin. Jadi di dalam paru itu penuh dengan sitokin. Sementara virusnya tidak, mungkin sudah selesai berkembang. Jadi efeknya itu yang harus diperhatikan. Jadi untuk kita harus selain mengurangi virus juga perlu mengurangi sitokin. Ya. Jadi kita harus bisa mencegah agar pertama virus itu jangan sampai masuk di dalam paru. Kalau tetap masuk, jangan sampai dia memproduksi sitokin berlebihan. Itu untuk mencegah jangan sampai si virus tadi jangan sampai ke paru, itu dengan vaksin. Vaksin. Nah, tapi kalau vaksinnya belum ada, berarti yang dicegah adalah sitokinnya. Nah, sitokin, pencegahan sitokin ini berbagai penelitian sudah menunjukkan bahwa dengan aspek kurkumin, kurkumin bisa mengurangi atau menghambat pembentukan sitokin yang berlebihan. Jadi harus seimbang lah. Iya, jadi kalau seseorang itu mengkonsumsi kurkumin terus-menerus, maka kapanpun dia terinfeksi oleh virus yang highly pathogenic, dia bisa menyiapkan untuk tidak terbentuknya sitokin yang berlebihan. Itu. Jadi itu perlu kita lakukan riset atau sudah ada risetnya juga? Nah, itu sebetulnya kebetulan saya punya riset yang berkaitan dengan kurkumin pada waktu wabah flu burung. Hebatnya waktu itu seseorang yang terinfeksi flu burung itu parunya bisa seperti bubur karena sitokin itu. Nah, oleh karena itu kami mencoba mencari alternatif bagaimana mencegah badai sitokin ini. Pada waktu itu ketemu dengan kurkumin. Nah, jadi oleh karena itu saat ini dengan corona yang mempunyai pola kemiripan pekerjaan itu, saya tawarkan kurkumin untuk mencegah, bukan mencegah saja, untuk sebetulnya dengan paru itu jadi sembuh kan otomatis jumlah virus akan berkurang. Gitu. Memperbaiki kondisi. Nah, itu. Nah, jadi karena kita tidak tahu kapan virus itu masuk, ya lebih baik itu produk-produk yang berisi kurkumin ini dikonsumsi terus-menerus. Itu. Nah, jadi selain kurkumin, kalau temulawak kan ada santul hijau itu. Ya, jadi kenapa saya tawarkan dengan istilah ponpon? Ya, jadi ponpon itu sebetulnya istilah umum untuk rempah-rempah apa istilahnya itu. Tapi yang saya ingat memang ponpon karena pada waktu saya kecil kalau sakit ibu saya langsung cari sapu tangan, kemudian dibobok gitu yang namanya jahe dan sebagainya, kemudian dimasukkan sapu tangan, dicekokkan. Ya, dalam 1-2-3 jam sudah demam itu turun dan sebagainya. Jadi ingatan masa kecil seperti itu. Nah, ada apa salahnya kalau kita tawarkan? Nah, jadi yang saya maksud dengan ponpon itu terdiri dari yakuset, jahe, kunyit, serai, dan temulawak yang punya kandungan kurkumin terbanyak adalah kunyit sama temulawak. Sementara kenapa kok saya menyodorkan juga jahe dan serai? Jahe itu mempunyai gingerol, ya, kandungan gingerol yang berfungsi menghangatkan sel, menghangatkan tubuh. Dengan suhu yang optimum, sel itu akan melakukan metabolisme yang normal, optimal, sehingga kondisi sel itu akan menjadi terjaga dalam kondisi suhu optimum oleh gingerol itu. Nah, jahe kita tahu bahwa ada beberapa macam, salah satunya jahe yang khas di Indonesia adalah jahe merah. Ya, sebenarnya ada 4 macam jahe kan, ya. Jahe merah, jahe putih, ya kan, jahe besar gitu. Ya. Nah, jahe yang sesuai dengan kondisi Indonesia rasanya jahe merah. Nah, karena harganya mahal. Ya, bukan harganya mahal, yang penting terbeli kan. Jadi karena apa? Kenapa jahe merah lebih baik, karena dia adaptif di lingkungan Indonesia. Jadi lebih panas, lebih hangat. Ya. Kalau di itu
bedanya antara jahe, misalnya kita beli jahe nih, minuman jahe, antara si jahe itu ditambahin tidak asli sama asli itu kan banyak yang misalnya umpamanya supaya pedas dikasih merica, misalnya kan pedas juga. Nah bedanya kalau yang jahenya itu pedasnya itu merica, dia pedasnya di mulut. Nah, tapi kalau ini jahe ke badan kan? ini di sini nih, di sini rasanya hangat, nah itu memang jahe.